Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ini teman-teman Pertuni se-Jawa Timur, dimanapun Anda berada, di Jawa Timur kah, dimanapun di pelosok tanah air, ataupun dimanapun kita ketemu hari ini di YouTube Pertuni Jawa Timur. Dan kita akan bersantai-santai ria, kita sudah menemukan suasana baru, sudah menemukan orang-orang baru yang akan kita untuk ajak ngobrol bareng-bareng. Beberapa waktu lalu mungkin masih ingat kita sempat ngobrol dengan RI1, Mas Gema, dengan santainya. Dan hari ini saya sengaja menculik lagi, tim Humas sengaja membidik lagi satu orang. Siapa itu? Nanti kita akan sama-sama ketemu ya. Bersama saya hari ini tim Humas yang ada di meja operator. Tentunya masih juga ada satu lagi yang menemani saya pada malam hari ini. Selamat hari ini, Ida. Halo, selamat hari ini Pak Rahman dan teman-teman Sobat Pertuni Jawa Timur semuanya. Oke, sehat dah? Sehat, Alhamdulillah. Ya, hari ini Pak terpaksa Rahman dirimu sehat? tak cukup. Alhamdulillah. Hari ini ternyata tak cukup dari meja operator ya. Harus mana aku. Biarlah Rijal sendirian di sana ya. Nggak usah direkentik sementara. Iya. Ya, Oke. saya hari ini berhasil menculik. Nah, itu. Kita culik-culikan ya hari ini. Ada di sebelah kita sudah siap. Iya, Adalah Jatim satu. Yang sebentar lagi setahun ini. Jatim satunya setahun. Mas Alfian Andika Yudhistira. Selamat hari ini, Om. Selamat hari ini Mbah Rahman. Aku celuk om kok. Yo, kan aku baca anakku, Om. Pelanggaran. Padahal anaknya Pak Rahman sama aku itu selisihnya cuman paling berapa? 3 tahun ya? Dua Yo, tiga tahunan tapi ya. kan enggak lah, aku anakku 2003. Oh enggak ya. Ada ngenom Iya ya. iya. beda jauh, beda jauh. Beda jauh ya. Oh, sama Indah ini aja aku paling selisih cuman setahun kok, ya kan. Itu kan itu kan gitu. Aduh, selamat malam Ya, juga teman-teman iya operator. gimana? Iya, iya, kabar iki. Apa namanya? Di sela-sela kesibukan Jakarta. Panas gak Ya ya Jakarta lah. sih? Ya, alhamdulillah. Kabar alhamdulillah masih baik, sehat. Ya, masih bisa Hmm. ketemu teman-teman maupun ya situasinya mungkin lebih apa ya, lebih berbeda tapi oke lah. Nggak ada masalah. Sudah masih masih bisa semuanya masih bisa terhandle. Alhamdulillah. Berkat tim yang luar Oke. biasa. Bukan berkat atas rahmat Allah yang Maha Kuasa. Kalau itu pasti Iya. berkat syukuran. Oh, ini kita ngomong-ngomong sebentar. Aku kemarin Hmm, ditanya sama teman-teman di iya. medsos, Pak, ya sekali-sekali aku masih no apa Jatim satu wani gak sih jelo wani no RI wani ngono sebelum jika wani. Tapi kan di Aduh. kementerian langsung kok itu WA malam di bel dijak ngobrol lah wes gitu. Ternyata ternyata bisa. Em, Ya ya ya, kapan sih alhamdulillah. ikut-ikut ini mulai kapan sih? Ya kan? Oh, aku sebetulnya ikut Pertuni itu, tahun berapa ya? Sekitar Bulan hari 2012 saya kalau nggak salah, Pak. Iya, 2012. 2012 aku masih kelas kelas piro ya? Kelas 3 SMP kalau nggak salah waktu itu. Pemula berarti yo. Pemula. Iya, Jadi pemula apa tapi tuh udah langsung awalnya? jadi orang. Awal aku langsung jadi bendara si Karang Taruna Pertunibaya waktu itu. Oh, gitu. Duh, SMP ini yang di Ben, YPAB. Ya, YPAB, Yayasan Pendidikan Anak-anak Buta. Iku gak gelem Karena ganti kan yo, tetep anak buta. Berarti lo sampai sing gak ya entuk iku lho. masalahnya ganti nama yayasan itu lama, Pak, Iya. prosesnya. Untune akeh. Iya, wis babang ngono wis. Enak. Ya. Ya, 2002, iya Terus udah benar 2012 ya waktu itu. terus masuk ke DPD, Wah, kalau masuk ke DPD, aduh tahun berapa ya? 2018 insya Allah. ono sing ngobong-ngobongi paling yo. Kok iso tersesat nang DPD Eh, sebenarnya. aduh gimana ya waktu itu. Ya, jadi sebetulnya gini, 2016 itu kan Hmm. saya suka main ke rumahnya Pak Darmaji, Pak Sudarmaji, Ketua DPD 2011-2021 ya kalau nggak salah.
Heeh. Ya, 2011 2021. Jadi emang suka main ke sana itu ya macam-macam ya karena apa ngajari Rijal komputer terus ya teman-teman sering bikin-bikin pelatihan Mbak gitu. Rijal gak diajari. Kenapa? Mbak Rijal gak diajari. Oh, Mbak Rijal gak diajari. iya iya tak ajari. Ya diajari pisan Pak mestine. Diajari, Pak, diajari, Pak. Nah, terus habis itu ya Rijal kayak belajar-belajar. ngomong Rijal. Belajar-belajar terus apa namanya yang ngajar terus cerita-cerita lah soal organisasi. Wow, ini begini apa namanya pentingnya teknologi begini sama Pak Darmaji terus wah, lama-lama sampean itu ya join ke Pertuni Jawa Timur. Waduh, Pak. Ya agak keberatan juga ya waktu itu karena saya kan sudah nggak aktif di Pertuni Surabaya waktu itu. Sudah lama Hmm. nggak aktif terus kok dapat tawarannya langsung ke Pertuni Jawa Timur. Aduh, itu agak mengerikan ya buat saya, tapi buat teman-teman yang muda, ternyata mereka malah happy-happy ya, agak kurang asem juga sih. Gitu. Jadi 2018 itu langsung diminta ngerjakan project pelatihan komputer buat teman-teman pengurus Pertuni se-Jawa Dan kita Timur. pertama baru kenal itu ya. Iya. Kita pertama baru kenal itu ya. Iya. Oh iya, iya benar benar benar. Saya pertama baru Hmm. kenal nang kono, laptopku disilip Pak Rahman, dilugurno pisan. Sebelum corona Gara-gara ini kabel ya. gara-gara kabel ketarik ya Pak ya waktu. Balik ketarik sama instruktur itu tuh ya gelem meneng mlaku ae. Tapi itu Aku blok ya. nang pangkuanku. Belum. Untung ya. Oh, aku laptop beasiswa ya. Gitu awal mulanya kayak gitu sih. Ya muncul polemik juga sebetulnya nggak mulus ya sebetulnya. Ya banyak yang meragukan lah anak muda usia berarti kalau 2016 2018 itu usia aku berapa ya Pak? Sekarang itu mau 28 berarti. Duh, jadi mau pitulah saiki. Oh iya sih. Wah, ketamuan bolehan rek. Indah yo apa sih marai. Ya jadi Jadi mau itu. setahun indah. Sampean dhewe kok. Jadi usia 20 tahunan lah waktu itu ya, masih kuliah. Ya rame juga Oke. sih. Iya, iya, iya. Terus berlanjut ke ini ya, sampai ke 2021 ditarik sama teman-teman DPT lagi ya kira yo. Ya itu Jadi paling salah benar satu sekaligus aku alot tahunya juga dirimu ya. waktu itu ngurus sound sih, di Musda kalau nggak salah. Iya, ya, saya Ngumun iso. ngurus sound system, ya acara terus running dan sound system juga waktu itu. Wah, jadi macam-macam yang tak urusin. Oh iya, dulu masih di biro ini ya. Saya pertama itu Biro Pendidikan dan Teknologi Informasi namanya. Hmm. Tuh. Yo akhirnya apa namanya? Ya buat bagi-bagi kerja kan waktu itu kayak nggak salah 2021 itu harus menyelesaikan tesis, harus ngurusi pertuni piye terus Oh ya, jalannya. betul. Oh, oh itu ya ini agak-agak PR ya, Pak. Karena gini, 2021 itu pas event Musda itu saya pertama masuk S2 itu masih pertama masuk S2 terus masih kerja di NGO asing di USAID yang baru dibubaran sama Donald Trump itu USAID tapi yang di wilayah Surabaya ya jadi saya bekerja di lembaga asing untuk isu kewirausahaan dan ketenaga kerjaan inklusi gitu jadi ya waduh agak luar nah terus itu waktu itu barengan sama tes CPNS juga Pak Hmm. jadi udah habis beneran habis di bagi waktunya bener-bener kayak orang ya kayak orang nggak punya hari gitu jadi nggak ya istirahatnya ya kalau saya bisa gambarkan itu sehari tidur 4 sampai 5 jam itu sudah alhamdulillah itu sudah alhamdulillah itu Pak tapi insya Allah ya kebanyakan sih cuma 3 jam 4 jam itu mentok guys. Jarang bisa 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 sampai 4 5 jam itu sangat wah jarang banget. Oke, akhirnya tahun 2021 setelah Pak Darmaji digantikan Gema, akhirnya Ya. full ya, nggak jadi ke seksi lagi ya. Ada itu masalahnya. Itu kan alot juga tuh Pak waktu itu. Kalau mungkin Indah juga tahu ya, gak tahu ceritanya mungkin. Eh saya diskusi sama tim itu, timnya Gema itu, Mas Gema sama Pak Rahman itu berapa jam? 3 hari ya Pak ya?
3 hari yang 3 hari masing-masing membutuhkan waktu jam 8 sampai jam 8 malam sampai jam 1 pagi. iya. Tiap hari itu. Wah, luar biasa ya. Ya kan emang Tuh, saya nggak mau sebetulnya. Itu nggak mau. Tapi ya akhirnya memang maju. takdirnya. Ya itulah. Takdir gitu. Makanya itulah ya takdir Tuhan memang harus begini. Tapi dulu aku tak flashback ke sebentar ya. Tapi dulu kan di SMA, Iya, dari BAB ke SMA umum kan? iya SMA umum saya. SMA umum terus ke UNAIR ya. Ya ke Gak gampang. UNER S1-nya, Gimana tuh S2-nya menembus juga. bisa ke UNAIR? Aduh, Kan saya jarang. kalau Teman-teman netra ditanya paling ini ke mesti iya, saya mesti merinding kalau ditanya ini. Kenapa? Karena apa ya? Kalau saya boleh bilang itu perjalanan saya sampai sekarang itu benar-benar rencana Tuhan, bukan rencana saya. Wes ya, ini clear ya. Rencana Tuhan, bukan rencana saya. Sama sekali bukan rencana saya. Jadi kalau ditanya misalnya cita-citanya jadi apa? Cita-citanya dulu itu jadi dosen PLB, udah itu aja dulu. Hmm. Sederhana itu ya, Pak. Jadi guru malah bahkan, cuman jadi guru. Terus ternyata Allah memberikan saya jalan itu yang berbeda kayak ya udah gitu. Jadi SMA, jadi dari YPAB tadi kan harus masuk SMA. SMA itu ya waktu itu di SMA Negeri 8 itu belum ada, baru baru dibuka untuk inklusi gitu, Pak. Jadi saya harus jadi ya mau tidak mau disebut tunanetra yang pertama di sana gitu. Terus dengan segala macam dinamikanya mungkin kalau Pak Rahman sebagai guru paham betul 2013 itu mulai nggak karu-karuan ya Alot-alot gara-gara kurikulum, ya kurikulum 13 kan waktu itu perpindahan. Heeh. Nah itu kan habis lah di situ. Terus sekolah umum SMA langsung ke UNER itu 2016 itu alhamdulillah saya jalur undangan nggak lolos alhamdulillah. Terus jalur tes yang pertama juga nggak lolos alhamdulillah gitu kan. Terus habis itu saya curiga kan, kenapa ini kok, artinya apa yang membuat kita nggak lolos itu memang ya dalam tanda kutip mohon maaf apa saya sebodoh itu gitu kan. Tapi masa iya gitu kan, saya nggak terima kan maksudnya. Oh apa ini? Terus ada teman di UNER, alumni UNER waktu itu yang ya salah satu pembina saya yang bisa membuat yang menjadikan saya jadi seperti ini ya itu karena beliau juga gitu. Beliau itu namanya almarhum Gandhi Wicaksono, pernah jadi komisioner di KPID. Nah itu ngajak saya main ke FISIP Pak waktu itu. Ayo kita cari tahu kenapa kamu nggak lolos. Cari tahu, ngobrol sama orang-orang FISIP, sama dekan, sama wakil dekan. Terus diajak ke, ini tiba-tiba diajak ketemu sama sekretaris UNER Pak. Sekretaris universitas gitu. Ah, biar nanya langsung katanya. Waduh itu agak ngeri juga sih. Jadi saya harus ke sana, didampingi sama wakil dekan, sama almarhum juga. Terus ngobrol ternyata baru ketahuan nggak lolosnya itu waktu itu karena salah satunya ya, salah satunya itu karena dikhawatirkan UNER belum siap menerima tunanetra karena harus mindset waktu itu berpikirnya harus membuat perpustakaan dengan semua bukunya huruf braille gitu Alasan Pak. klasik Jadi sebetulnya. ya sangat klasik dan ya menyedihkan gitu kan. Terus habis itu ya sudah saya presentasi aja, saya keluarkan itu perkakasnya, laptop, handphone semuanya itu. Ah, terus diminta daftar lagi pakai beasiswa bidik misi, alhamdulillah lolos. Agak panjang memang itu. Ya kan. Dan selama ini paling-paling kalau teman-teman netra kan ke UNESA, ke Ya, UM gitu. Ini ya. saya mendengar, wih, UNER ini satu-satunya kan kayak aneh gitu ya. Aduh, ya begitulah Nah, cerita sekilasnya. ke Pertuni sekarang. Jalan panjang menjadi K2 selama hampir 3 tahun ya. Ya, 21, 3 22, tahun. 23. Ah, 23, 23, 24. Terus kemudian lanjut ke depan campur. Kudu terus no. Gelem gak gelem kudu. Karena yang memaksa juga se-Jawa Timur. ya itu masalahnya, Pak. Gak tahu Gimana itu itu? saya harus bilang sial atau harus bilang enak itu bingung juga. Antara sial dan ya apa ya? Kalau dibilang apa tadi? Gimana tadi pertanyaan terakhirnya?
Gimana rasanya? Sedih sih. Enggak, kan ketiban campur gitu. Terus Ya, gimana gitu? ya dilematis sih Pak. Karena ini jujur ya, kalau boleh sejujurnya itu ada proses kan di situ ya, ada proses yang memang harus ada beberapa calon ya. Tapi waktu itu kan salah satu calonnya kan istri saya gitu. Lah, Mm-mm. waktu itu kan mengandung juga, Pak, Apakah memang begitu? mengandung. Nah, iya makanya itu mengandung udah 9 bulan masalahnya. Gitu kan, udah 9 bulan. Aduh, saya nggak tega lah gitu. Akhirnya ya udahlah gitu. Saya aja gitu kan. Nah, terpaksa ini sebetulnya. Terus Itu saya masih terpaksa. berharap, iya, saya masih berharap ditolak sama pengurus DPD karena teman-teman tidak asing buat teman-teman bahwa Alfian itu orang yang tidak pernah berkompromi dengan ketidakdisiplinan gitu kan. Mm-mm. Itu seorang Alfian tidak pernah mau berkompromi dengan telat, tidak mau berkompromi dengan target yang gagal tanpa sebab yang jelas gitu kan. Itu Alfian gitu. Harapannya berarti ke teman-teman biru ya. Anda ada dulu Iya, nolak ngono ya. iya, saya Soalnya pikirnya gitu. DPD Dewas mau. DPD Dewasnya sudah tidak mungkin, sudah tidak mau kan. Wah, udah nggak memungkinkan kan gitu waktu itu. Ya sudah kita lempar aja kan gitu. Saya berharap biru itu menolak, Pak. Tapi Mm-mm. ya kurang asemnya lagi, ternyata nggak ada yang menolak. Ini kan sial sekali. Ini ada dua sebetulnya kalau saya baca, Pak ya. Antara Ini bagus. benar-benar mau menerima saya atau mau menjongkrokkan saya, nikmatilah gitu. Jadi ya kayaknya yang kedua. Ya, aku gak ngobong-ngobongin. Ya kayaknya yang kedua. Saya tuh curiga ada yang ngobong-ngobongi juga, cuman aduh. Nah, terus saya masih berharap, Pak, masih berharap akan gagal di Jawa Timur. Karena saya adalah salah satu orang yang paling sulit dihubungi di DPD. Iya toh. Ini bukan asing, Ya, ini memang memang itu faktanya. Saya memang paling sulit. ngeluh wakeh. Iya, ternyata dari hampir 100 orang yang Saya tidak belum dihubungi. iya, kemarinnya juga gitu kan di sharing terakhir kan. Nah, dari 100 orang yang datang itu Pak ya semuanya nggak ada yang menolak. Ini kan ya sudah gitu. Itu kayak ya Allah kok gini banget ya. Itu saya sempat sedih. Saya sedih, Pak. Sedih karena Jadi, saya berpikir saya kan jauh gitu. Jadi ya mungkin sulit kayak gitu. Maksudnya gitu, Pak. tapi ternyata jauh itu bukan alasan. Ya, Ya, ternyata dengan apa metode yang sekarang ini kan jauh itu ternyata bukan alasan. Ya, jadi ya sudah. Saya jadi dan ya agak jadi polemik juga kan di pusat kan gitu. mm-mm. Karena menganggap Asik ya tadi pola. oh iya itu luar biasa sih. Bisa membuat se-Indonesia Raya geger. Kan kita berdua ya. Ya, ya itulah. Kasih juga Ya untuk yang karena ini berpolemik. bukan rahasia, ini kan bukan rahasia lagi bahwa kalau Hmm. domisilinya jauh kan dikhawatirkan akan menghambat. Ya itu benar juga. Tapi ya mau gimana orang suara orang 100 mau ditolak? Ya, Nggak mungkin. yo, kalau kita nggak bisa menghilangkan suara rakyat. Nah ya itu Pak masalahnya. Rakyatnya itu kok ya mau milih saya itu yang paling parah sebenarnya. Kenapa? Oke, ada pertanyaan dah? Udah menengah air. Kamu tertegun apa megel nih? Ojo Ada ojo mak dong. ojo makan gaji buta kamu nah ya. Iya, wes. Loh, ada. Aku ini sudah. Nih, ada nih di Instastory ya. Ada yang mau Waduh, pengen jadi volunteer katanya. gampang kalau Pengen jadi jadi volunteer. volunteer, Kak. Siapa namanya? Gampang jadi volunteer, jadi aja. Iya, Nanti nanti pertanyaannya Nama volunteer apa volunteer? maksudnya nanyanya gimana caranya gitu atau gimana? Heeh. enggak Enggak, hanya dia jadi pengen jadi volunteer, Oh, Kak, gitu oh ya aja. gampang. Ya ditindaklanjuti aja, ditindaklanjuti aja. Langsung diundang, syukur-syukur bisa datang yang di acara kita ke depan. Bagus. Undang aja, nggak apa-apa. rezeki betul lah. Iya, rezeki. Volunteer itu rezeki.
Volunteer nggak dibayar kok mau. Itu yang kita sering sampaikan ke volunteer kita ya. Tapi alhamdulillah 4 tahun ini volunteer kita solid semua ya. Jarang berganti. Nah, Solid sekali. mungkin bisa diceritakan sekilas susah Hmm. senangnya di Pertuni apa sih? Biar menjadi inspirasi bagi teman-teman semua. Kayak aku Saya susah cerita, itu maksudnya. iya memang banyak susahnya. Jujur aja. Gini, susahnya ya. Selama apa saya jadi perketuaan ini ya, maksudnya sejak terlebih ketika jadi ketua DPD. Oh ya, gini, satu di Pertuni itu tidak dibayar. Pertuni Jawa Timur. Yang kedua, pertama kali interview waktu jadi pengurus yang ditanyakan adalah mau nggak kemana-mana pakai duit sendiri. Yang kedua, mau nggak urunan kalau ada program. Ya, itu susahnya jadi pengurus DPD. Terus eh, ketua itu dilarang mengambil transport kalau tidak kepepet. Betul, gitu. Dilarang. Dilarang keras mana? Dilarangnya pakai keras. Siapa yang bikin peraturan ya? Ketuanya sendiri. Aku Ketuanya tidak sendiri. tertulis. Tidak tertulis. Tapi memang itu jadi larangan yang akan dikontrol karena LPJ kita kan terbuka, Pak. Apa laporan keuangan kita kan terbuka. Siapapun mau anggota cabang sekalipun lah ya, mau nanya ke bendahara gitu, akan dijawab. Akan dijawab keuangan kita kayak gimana kondisinya. Itu akan dijawab secara detail. Jadi nggak ada yang kita sembunyikan. Terus, nah ini Pak, masalahnya kan saya ini hidup di Jakarta ya, kerja di Jakarta, keluarga di Jakarta. Terus kalau ada program kan harus beberapa kali kan tetap harus ke Jawa Timur. Banyak yang mengira, ya ada ya, ada yang mengira saya dibayarin DPD. Saya jawab, tanya aja kwitansinya ada nggak untuk pembayaran tiket saya. Silakan dicek. Gitu. Bukan sombong atau apa, tidak. Tapi saya, Mas Gema, yang di Semarang, itu tidak pernah sepeser pun menggunakan uang Pertuni Jawa Timur untuk kehadiran kami di setiap program yang ada. Duitnya dari mana ya? Dilahi, nggak tahu. Allah yang ngatur kok. Allah yang menjadikan kan berarti Allah yang mengatur. Ya udah biar aja. Kenapa kita yang mikir? Ya biar Allah yang ngatur aja udah. Kalau saya gitu prinsipnya, Pak. Ya biar Allah yang Ya ngatur. terus pertanyaan, Ngapain saya emang mikir? kasih jatuh piro bayar-bayari? Nah, itu, Pak. Itu yang menjadi pertanyaan kan. Gajimu, oh gede ya berarti gajimu ya. Ya kalau gede nggak juga. Iya, gitu. Kalau gede nggak juga. Jadi ya ya sedang-sedang lah pokoknya cukup buat hidup gitu. Tapi harusnya kalau dibuat kemana-mana itu nggak cukup. Tapi ya oke lah. Tegang loh sih. Iya Pak, aku enggak ya memang itu anunya keadaannya gitu. Hmm. Ya. Oh, Oke, nyambi lah ngono kita kan. nyambi ya. Ya, nyambi aku yang Mbak. Oh, Ya, silahkan nyambi-nyambi. nyambi ku lek bahasa Madura digowo ya. Sambi ku Apa? digowo Oh, lek nyambi. oh digowo, Nyambi oh ku lek disambi bahasa ku Madura digowo. digowo. Yo, Oh tapi nek ini ketemu Bu Evi aja ngomong sambiin Bu Evi digowo karo Bu Evi. iya Bahaya iya itu iya kok. iya. Wah bahaya gila ngomong kudu Ah, hati-hati. terus ini loh ada WA. Oh, acara rame tapi jadi nih nama aku jangan sebutkan ya. Jadi aku pedih jadi. Oh ngono nah. Tapi pedih tapi takonnya megeli. Oh Kenapa Pak. sih susah ngerespon kalau ada chat? Iya Iki ya itu iki pertanyaan pengalaman banyak orang. tapi kayak disebut aja nih. Ojo disebut pengalaman jadi. Ya sungkan Angel lah. wis arek. Ya 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 ya. Kenapa susah balas chat? Jadi gini, mungkin apa ya? Ini bukan sambat ya, tapi ini kondisi ya, kondisi yang harus saya hadapi saat ini gitu ya di tengah-tengah teman-teman. Jadi yang pertama kan saya kerja sebagai PNS ya, karena sudah bukan rahasia umum lagi jadi tak sebutkan lagi. Karena saya bekerja jadi PNS, kerja di kantor gitu ya, dari pagi sampai sore. Yang terkadang itu juga ada rapat dan sebagainya. Dan karena saya adalah salah satu tim penyusun bahan untuk rapat-rapat direksi, direktur kayak gitu, Pak. Jadi kadang-kadang pekerjaan saya itu tidak terukur oleh waktu, Pak. Gitu. Jadi kadang malam ya, kalau besok ada rapat mendadak, bahannya belum siap ya, kita harus ngerjain itu online. Kayak gitu. Jadi
Kita harus cari datanya apa segala macam, bantu direktur untuk nyiapin bahan dan sebagainya. Nah, itu satu. Yang kedua, eh, saya itu kan punya anak sekarang umur 10 bulan ya. Kami di rumah Soalnya cuma sampean kan berdua. Mbak. Iya, kami di rumah cuma Ngurus Pak. bertiga. Iya, Heeh, kami bertiga. berarti Jadi kan. saya, eh, Nurul sama istri saya sama anak saya. Kalau yang, mohon maaf, salah satu di keluarganya awas saja bisa slow respon, apalagi dengan saya. Itu lebih Oke. slow respon lagi yang pasti, karena tentu Kamu berarti prioritas. papat ya? Eh, lo Sampean, telu pak. Mbak Nurul, Aku istri, Nurul. sama Eh, saya. Nurul Ayo. istri saya, ngono ngomongnya mau. Oh. Ya gimana pak? Nah, Baca yang apa pak? aku ini nyetuk gitu ke teman-teman Mm-mm. DPD ya. Heeh. Jadi ini orang ini. Anu iku, apa jenenge? Banyak yang cintanya berlabuh di Pertuni. Termasuk Pak Ketua iki cintanya berlabuh di sekretariat. Oh iya iya iya. Ya Iku gimana gini? itu Kayaknya sebelum jadi ketua ada ya, sebelum tapi sebelum pak, karena pintar jauh. merahasiakan. Heeh. Jauh Karena sebelum. pintar merahasiakan. Ya itulah. Jadi jauh sebelum saya ada di DPD. Kadang-kadang ngajari jalan mau komputer iku mau ya. Nah, salah satunya itu karena kan dia dulu kan juga ikut ikut belajar, terus akhirnya jadi asisten saya, termasuk Rizal itu kan jadi asisten saya. Terus kok jadi asisten kok api ngono kan. Wah, Enak. iki jadi asisten temenan lebih enak ngono kan ya. Terus ya pendekatan lah dan sebagainya. Lumayan. Terus ya apa ya, saya merasa cocok gitu kan karena ngobrolnya apanya segala macam. Karena jujur saya ketika ngobrol telepon itu, kami dulu itu lebih sering bahas organisasi ketimbang bahas diri kami sendiri. Itu. Iya, serius. Serius, sampai di kuping sama salah satu teman itu, Mas Alfian ini lek pacaran kok ngono sih. Kok malah bahas sing liyane. Ya, ya itu keseharian kami gitu. Jadi ya sudah, akhirnya 2021, 2022, 2023 bulan 2000 ya 2023 bulan, pokoknya Lebaran itu saya ke rumah. Enggak, saya ngomong itu pertama September 2022 lah sekitaran. Saya ngomong kalau ya saya ada maksud dan sebagainya gitu kan ke bapaknya. Saya sendirian pak, saya nggak bawa siapa-siapa, tidak membawa teman dan tidak membawa siapapun. Saya sendirian naik ojek, serius. Yo, jadi Terus nek tempur kalah karena ideal kalau dewi ini. iya, kalau saya gitu, prinsip saya kalau saya habislah saya sendiri gitu, nggak usah bapak yang lain. Gitu, jadi ya udah saya siap-siap aja. Tapi alhamdulillah malah di sana disuguhi bebek goreng, disuguhi wah, ya nikmat lah. Yes, alamat ada di mana ini yo? Iya, wis. Saya ngobrol itu sampai 45 menit sampai saya di chat, cok suwi-suwi. Karena ternyata yang belakang itu pada dengerin semua, ibunya, kakaknya kan, saya kan ngobrol sama bapak, saya ngobrol sama bapak di luar itu sambil ngopi. Karena saya bingung, ya apa ya cara aku ngomong. Dan ini pembelajaran buat Indah sama Ya Allah. Rizal nih. Besok ngomong. Iya, oke. Oh, Iya. Loh, Ya. iya. lo Indah Loh, bersuara apa? kan? Ya, terus gitu, terus akhirnya saya ngomong Lebaran 2023 saya main sama keluarga. 2 bulan kemudian lamaran Pak langsung. Jadi ya wis lamaran aja. Wah, Ya. itu di DPD Dewas. Wah, Mm-mm. jadi Pak, maaf, itu yang heboh bukan hanya di DPD Dewas, Pak. Komentar Instagram saya itu sampai tembus 300 lebih. Facebook itu belum berkah Facebook ini. loh, Pak. Belum WA, Pak. Sampai saya nggak berani nyalain handphone, Pak. Tak matiin handphone itu. Ting, 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 ting. Bunyi terus, Pak. Ting, 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 ting. Wah, itu heboh semuanya, heboh. Ya, terus 1 bulan kemudian balasan lamaran. Terus rencana kami itu pingin di 2025 nikahnya. Terus sorry, 2024 Januari. Terus kok malah qadarullah itu bapak malah ngendikan Desember. Desember aja. Itu tinggal 4 bulan, Pak. Terus ayah saya cuman, ayo kon, ya apa kon? Aku nih, yo, jawaban yo, wanita awis. Padahal itu belum punya apa-apa. Saya yakin, aduh ya Allah, itu waduh langsung cepet-cepet nabung apa segala macam.
Karena alhamdulillah kami nikah dengan biaya kami sendiri dua-duanya. Tapi Tabungan ini kami berdua. pembelajaran juga ada teman-teman muda ya yang seusia lah ya. Mm-mm. Paling enggak kan memperjuangkan sesama Ya, nikah lah. Bagi ya nikah kita tentu sesama nggak sama dong ya. perjuangannya dengan teman-teman non disabilitas ya. Oh, lebih berat, Pak. Oh, lebih berat Lebih berat. karena itu kan Karena mungkin bisa diceritakan sedikit lah. logikanya gini, Pak. Logikanya gini. Kalau saya punya anak ya, anggap aja saya punya anak gini kan. Saya punya anak. Anak saya disabilitas misalkan, disabilitas netra. Terus dapat calon disabilitas netra juga. Yang saya pikirkan pertama kali adalah, lah nanti anak saya makan apa? Terus gimana kehidupannya? Masaknya gimana? Ininya gimana? Kok ya Bisa alhamdulillah itu. Isok tahu. Kok alhamdulillah ya waktu itu kami sama-sama mandiri gitu kan. Terus istri juga hobinya masak gitu kan. Sampai sekarang juga masih jualan kue dan sebagainya. Terus alhamdulillah saya juga waktu itu kerja, sudah punya pekerjaan tetap. Jadi ya itu yang membuat. Tapi kalau saya cerita-cerita sama kakak-kakak gitu ya, itu kakak ipar. Itu setelah saya pulang itu masih jadi perdebatan panjang sebetulnya. Gitu. Bukan Hmm. bukan nggak boleh, bukan orang tuanya nggak mau, enggak. Bukan. Tapi bingung piye gitu ya apa. Tapi alhamdulillah kakak-kakak ipar itu menguatkan ya, nggak apa-apa gitu. Kan semua kan ngikuti Instagram saya kakak ipar itu. Tahu Heeh. saya ngapain, apa kegiatan saya, apa segala macam, jaringan saya sampai mana, itu tahu semua. Makanya kan, Ah, lah masalahnya nikah kami juga heboh satu desa, Pak. Ya itulah, gitu ya. Ya berawal dari organisasi, tapi itu belajar manajemen beneran loh kalau menurut saya. Bagaimana Oke. belajar emosinya apa segala macam itu ya belajarnya di organisasi itu. Karena kami benar-benar harus profesional. Itu beratnya, Pak. Itu. Ya, jadi yang bisa ditarik adalah ke teman-teman muda paling enggak yo. Cintaku diperjuangkan loh, Rek. Nggak Ya, cuma ngomong aku suka ya, kamu, enggak, tapi ya. diperjuangkan, dibuktikan bahwa kita mampu Ya, gitu. Kan ya intinya gitu loh. bukan Karena hanya pasti cinta, Pak. perjuangan teman-teman disabilitas pasti lebih Lebih berat. lebih lebih ruwet. Kalau Tapi ya bisa dibilang, jangan takut juga. wah, ya, jangan takut. Lebih berat iya dan jangan takut. Karena kalau kita punya Ya, niat, punya ayo, usaha ya bisa, bisa. ayo Rijal, Indah, cepetan. Ini nih, aku cepetan, aku cepet. Cepet membacakan pertanyaan. Lu 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 lu. Tapi kan cepat. Nah, Ya, ini ada yang bertanya lagi nih. Sebentar. Dari WhatsApp, aku bacakan. Saya bertanya, jika menjadi pemimpin kan seharusnya siap melayani semua anggotanya. Ya, Tapi yang saya alami ketika saya ingin konsultasi, saya tidak pernah mendapat jawaban ketika saya menghubungi beliau melalui chat. nah, Pertanyaannya, apakah Pertuni Jawa Timur masih menjadi prioritas? wah itu menarik. Jadi gini, oh, itu menarik ya, pertanyaan bagus sekali itu. Bagus sekali gitu. Kalau orangnya ada di sini tak itu apa hadiahi. dendam ya? Eh, koyoke mangkel koyoke, Pak. Gak dijawab-jawab. Iya mungkin mangkal ya, tapi nggak apa-apa. Gini teman-teman, masalahnya gini, yang mendengarkan semua nanti di YouTube ya. Jadi ya pemimpin segampang ini. Teman-teman punya bupati. Apa jenengan semua langsung tanya ke bupati kan tidak? Ya bukan berarti saya bupati tidak. Tapi gini, logikanya kan pemimpin itu punya dibantu oleh stafnya yang lain, pengurus yang lain. Ada ketua satu, ada kalau di DPD ada ketua dua, ada biro ini, biro sampai ada stafnya segala macam. Jadi ya saya berpikirnya begini, kalau pertanyaannya berhubungan dengan biro itu ya silakan berkontak dengan biro itu. Tidak harus langsung ke saya, kecuali kalau sudah nanya ke sana nggak ada jawaban sampai ketua satu, ketua dua juga nggak respon, baru ke saya nggak masalah. Gitu. Nanti saya akan cek. Kok prosedural banget ya? Ya namanya kan kita semua belajar di sini. Kalau saya harus menjawab semua pertanyaan, bayangin aja kalau Pertuni itu sekarang terdata di Jatim itu ada sekitar 1.500 anggota. Gimana saya caranya jawabin pertanyaan Yang semuanya? terdata lo ya. Iya, Yang nggak mungkin. terdata lo ya. Yang terdata Sing loh, yang rumah enggak. Mm-mm.
yang belum join, yang anggota pasif segala macam. Gimana? Nggak mungkin saya bisa menjawab semuanya. Itu sudah pasti nggak mungkin. Tapi kalau teman-teman lewat Biro kan pasti konsultasi itu ke grup dan sebagainya. Nah itu pasti saya bisa ngasih saran langsung. Pasti itu. Gitu. Jadi bukan nggak mau sebetulnya ya, karena memang apa? Ya kami punya anggota yang lain yang harusnya bisa menjawab sesuai dengan kemampuannya masing-masing gitu sih. Ya saya tetap jawab kok sebetulnya, tapi ya itu selamat menikmati menunggunya lama malahan. Jadi mending lewat teman-teman yang lain lebih cepat. Nah itu karena Oke. saya nggak ngatasi pertanyaan itu. Masalahnya kan kalau ketua itu tidak melulu mengatasi anggota, Pak. Kadang kan kita harus ya mungkin Pak Rahman sebagai Memikirkan dewas yang juga. lain. Iya mungkin yang lain sama Dina sama apa segala macam, gimana caranya cari duit, gimana caranya program ini goal dan sebagainya. Itu kan Iya. juga butuh waktu, butuh Ternyata tenaga, nasib butuh. kita sama ya. Aku kalau Oh di iya, Dewas nggak diangkat, aku jadi potensi. oh iya. Kayaknya sama. Pak. Loh, Oh, kok enggak. adu nasib ini? Jangan adu nasib di sini. Tuh, apa makanya curhatin teman sini. Ya, kalau saya Dari ngecek IG loh, dari kono pertanyaan nggak kejawab, mesti Indah tak protes sampai Rizal. Iki ya, apa kono iki kok nggak dijelasin. dijawab? Kan, yo, pasti pasti saya protes. Kenapa ini ada pertanyaan? Saya tetap mantau kok teman-teman, meskipun saya kadang nggak jawab, mungkin saya tahu kok permasalahan di cabang apa, ini apa, gitu. Nggak ada cabangnya, kadang-kadang gak telaten lewat biro, nyelundupin akal lindi. Lah itu loh masalahnya Pak. Jadi ya bukan apa-apa, malah nggak dapat jawaban yang benar. Misalnya tanya tanya gimana caranya buat muscap, gimana caranya muscap, tanya ke Mas Dani ya gak nyambung. Karena Mas Dani ketua satu bagian data misalnya, ini nanyanya perkara data pemuda kayak gitu. Lebih ke situ sih Ini ada sebetulnya arahnya. pertanyaan dari sesepuh Pertuni Jatim, keren nih. Gak kemen Aduh, sebut jenengnya. Gak nah, yang jangan jawab lek aku sesepuhnya ini. apa iki. Sering ini. Dulu sebelum Mas Gema, Pertuni itu 36 loh. Kemarin kok Heeh. disering jadi 33, yang 3 dikemanain? Dikemanain kan? Ya nggak kemana-mana, tetap di situ yang 3. Tapi datanya bukan nggak masuk ya. Ya jadi berkurang karena tidak aktif. Gitu, tidak aktif, terus ada yang aktif tapi Setelah kontak ya. iya lost contact, terus ada juga yang memang mau pingin dibubarkan, ada kok yang mau pingin dibubarkan, tapi kita masih tahan tancangan lah. Jadi karena definitifnya nggak ada SK-nya, sudah telat muscapnya dan sebagainya itu sih. Jadi bukan bukan berkurang, sebenarnya kami juga sedang upayakan untuk gimana caranya malah jadi 38, bukan hanya 36 kalau bisa. Itu Ini pengennya. sedang cari-cari cara itu. Iya, ini kita sedang berupaya semaksimal mungkin gimana caranya supaya tahun depan tuh udah jadi 3, syukur-syukur jadi 38. Minimal yang Full 36, gitu yang ya. 3 itu balik lagi gitu. Ya, itu berat Pak memang. Ya nih, adalah yang tanya lagi nih. Wah, Saya ini izin Lanjut. bertanya, kenapa sih Pertuni Jatim sedikit-sedikit bersurat? Seperti waktu itu saya ingin minta data Pertuni, oh, namun harus bersurat, menghubungi biro, riset, dan lain-lain. oh, iya, Mengapa iya. Pertuni Seperti seprosedural itu? Oh, seprosedur. Iya. Iya, seprosedural Gini, itu. masalahnya data yang ada di kita itu data data ini semua, data penting semua. Kalau tiba-tiba minta data terus nggak jelas keperluannya apa, suratnya nggak ada, yang tanda tangan nggak ada, terus nanti kalau ada apa-apa dengan data itu siapa yang bertanggung jawab? Misalnya ini untuk perkara data ya. Jadi kan pasti teman-teman nyalakannya nanti ke DPD loh. Kami bukan nggak mau disalahkan, tapi kan bukan kami yang menggunakan datanya, kan cabang yang menggunakan. Nah, dikemanain sama cabang kan kita nggak tahu kalau nggak ada suratnya keperluannya untuk apa, gitu. Jadi minimal kita tahu oh untuk ini. Nah, itu kalau menjaga data. data kita semua gitu ya Iya, sebenarnya menjaga ini. data kita semua supaya tahu penanggung jawabnya ini. Oh, siap. Sama kayak, wah, dikit-dikit bikin surat tugas, surat rekomendasi. Masalahnya gini loh, teman-teman. Eh Maraman ini Pelatihannya semuanya. juga Telekom. Iya, Protes ya. pelatihannya gue. Wah, ya itu banyak banyak hal yang berubah memang di mulai tahun 2021 itu kita memang administrasi sama digitalisasinya lebih diperkuat.
Kenapa ya? Karena surat tugas itu bagian penting. Kalau kita ditanya donatur, loh ini siapa yang ikut pesertanya ini? Buktinya apa? Apa buktinya? Ayo. Terus misalnya ada orang yang protes, loh itu kan bukan anggota aktif misalnya. Loh, tapi kan sudah dikasih surat tugas sama cabangnya, berarti bukan tanggung jawab kami dong, tanggung jawab cabang dong. Kenapa memberikan rekomendasi kepada orang yang tidak aktif misalnya? Kalau tidak ada alasan-alasan tertentu. Nah, jadi semua itu tidak bisa kita sekarang lempar-lempar tanggung jawab sembarangan karena semuanya ada alurnya gitu. Pinginnya sih itu. Jadi biar tidak apa bosone gontok-gontok anang jeru ngono. Jadi biar kita semuanya tertib satu sama lain. Jadi kita juga nggak bisa ngakal-ngakali misalnya ada kan di organisasi-organisasi lain misalnya itu nanti dikakai sama orang-orang tertentu. Kami nggak bisa begitu karena kan sekarang ada surat tugasnya, ada formnya online lagi. Tahu orang ngisinya kapan, tanggal berapa, nggak mungkin kelewat. Gimana caranya kita menipu? Nggak bisa. Usah. Jadi itu fungsinya. Iya, teman-teman. Jadi kita bukan sok tertib, tapi memang harus tertib. Nah, Ya, itu intinya. Kan itu sok tertib, kuncinya di situ. tapi harus tertib memang. Yo, untuk kita sendiri sih sebetulnya, karena kan kalau data kita lengkap, pihak yang akan memberikan donatur juga, oh tenanan nih. Sakjane ngono lho, tujuannya krono sakjane. Nah, kembali ke agak sedikit mundur nih. Satu keluarga sama-sama menjabat di organisasi yang sama, gimana nih? Gue pas nang wayahe mangan bareng mlebu organisasi. Iya, itu yang terjadi. Jadi kami lebih ribut perkara organisasi daripada keluarga kami sendiri. Itu memang diakui, memang iya. Itu dan bahkan ya saya sering berselisih paham juga gitu. Tapi ya nggak apa-apa, itu kan profesionalitas aja. Kalau kami sih karena udah lama di organisasi, udah paham betul, jadi nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi emang betul ya, sering bahaya kalau kalau kita nggak biasa itu bahaya. Ya gitu. Jadi harus kita integritasnya harus tinggi, Pak, kalau mau begitu. Kalau enggak, ya banyak kan orang yang perusahaan misalnya bubar karena keluarga main-main duit dan sebagainya. Nah, saya bisa aja begitu. Tapi alhamdulillah insya Allah Allah selalu membimbing saya untuk tidak melakukan itu. Nah, menjadi keluarga dua-duanya netra. Punya anak balita lagi yang sekarang masih umur 10 bulan. Apa nih tantangan terbesarnya? Orang Pasti non memang disabilitas saja punya susah. waspada yang ekstra kan kalau bagi Ya, adik-adik yang balita kita yang masih usia di bawah ya. setahun itu wah Eh, ekstranya setengah. lebih ke mengatur waktunya sih. Jadi kalau ada rapat-rapat online kayak begini, misalnya ada apa segala macam yang online, saya harus betul-betul bisa mengatur waktu. Jadi memastikan semuanya sudah beres dulu, baru join misalnya. Atau rapatnya setengah 8 ya kita semuanya pastikan jam jam 7 udah beres semua. Jadi istri tinggal nunggu, tinggal jaga bayi. Kadang kami juga rapat berdua kan harus rapat ikut semuanya ya sambil jaga bayi. Ya mau nggak mau, tapi ya nggak apa-apa, bisa aja gitu. Ya Oke, ini ada mau lagi atau nggak yang tidak mau aja. ya itu resiko ya. Ya resiko itu, Sayangnya resiko. sekecil udah tidur ya. Coba kalau belum tidur bisa Hmm, diajak. wah bisa mic-nya bisa dicabut ini. Oke, nah Pertuni ke depan tentunya harapannya lebih baik. Eh, ada nggak keinginan untuk paling nggak langkah tinggal setahun nih gebrakan apa yang mesti dilakukan? Yang setahun ini satu em, mengembalikan cabang-cabang yang menghilang itu penting. Yang kedua menyelesaikan Jadi 11 kita sebut. iya. Nah itu yang menghilang itu. Terus yang kedua menyelesaikan 11 program yang tinggal sedikit lagi persentasenya. Insya Allah semuanya selesai meskipun yang dua sudah gagal Pak, yang masalah kepemiluan itu semuanya gagal. Jadi kita tinggal 9 otomatis. Sebetulnya sudah terlaksana semua sih, tinggal Pengmas yang belum terlaksana sama sekali. Ini PR. Terus yang berikutnya adalah ini requestnya teman-teman membuat pelatihan dasar kepemimpinan dan manajemen organisasi bagi seluruh ketua daerah dan ketua cabang dan ketua Dewas Cap se-Jawa Timur. Iya, Itu kemarin PR-nya. sempat minggu ya. Kok malah kader ketuanya kok enggak? Iya, Salah karena tau kayak gitu. ya pokoknya salah dong.
Kita butuh kader muda soalnya masalahnya. Waktu itu gitu. Makanya kok kadernya duluan gitu. Karena waktu itu, waduh, pelatihannya udah strict banget memang. Mengerikan, ekstrim sekali. Dari waktunya pelatihannya jam 5 pagi sampai jam berapa Ndak? Indah kan salah satu peserta ya. Jam 11 Indah ya. salah Sampai satunya kena. jam setengah Ya, 11, jam setengah 11. 11 ya. Ya. Itu Mulai panitianya ke masih sampai setengah lapangannya satu. jam 4. Ya, jam 4 ya. 4 setengah 5 Iya, udah jam harus 4. di lapangan. Iya. Itulah, Iya. masih Nanti berat kapan-kapan memang. kita ajak testimoni teman-teman yang LDK ya. Bagaimana Oh jalannya iya, kita di LDK. oh iya kayaknya begitu. Kayaknya perlu itu ya. Asik kayaknya mendiskusikan itu gimana setelah dari LDK. Yang paling sabar Nah, kan ini aku. nih Udah. ada pertanyaan terakhir. Wah, apa ini? Kok tambah angel tangan ini biasanya lah terakhir. Nah, ini Waduh, jadi pertanyaannya adalah, ini kan Mas Alfian sudah menjadi ya, ketua DPD Pertuni Jawa Timur. ya, Nah, PLT. Jadi untuk di PLT, untuk di periode berikutnya, Heeh. apakah akan mencalonkan diri untuk menjadi ketua DPD Pertuni Jawa Timur di periode 2026-2030? Saya lupa ya, apa PLT itu sudah bagian dari jabatan apa enggak ya? Bukan bagian dari pencalonan, jadi masih bisa ya sebenarnya. Enggak, ini perlu dipelajari lagi, tapi yang pasti kalau untuk 2026, kalau kepingin maju lagi enggak sih? Kalau saya banyak kader muda yang punya potensi, yang punya kompetensi, yang bisa lebih unggul daripada saya, bahkan banyak teman-teman yang tapi kalau masih, dipaksa kayak kemarin waktu Muslim gimana ya? wah ya itu beda cerita kayaknya Pak. Saya akan, ya gimana lah caranya. Loh, Mari kita kan pilihan itu yang bertaruh. tentukan ya bukan Ah ya kita. itu sih. Ya, Iya, kayaknya saya berharap sih enggak ya. Saya berharap enggak ada, enggak baku gitu ya. Saya berharap banyak calon-calon yang akan muncul di permukaan. Semoga calon-calon muncul lah ya. Kalau butuh strategi, mari kita diskusi. Tak kasih nanti strateginya. Aduh. Oke, Tapi kalau secara tapi pribadi ya, saya ya tidak ada keinginan. semuanya kembali ke teman-teman Derajat Tim ya. Ya, Apakah yang PLT aduh. ini mau diresmikan menjadi tidak PLT atau dijadikan Jatim satu gitu terserah. Aduh, berat. Masih setahun, Pak. Hmm, Hmm, Oke, em, ini kan terakhir nih. Ini di DPD itu kan macam-macam ya usianya. ya, Ada yang muda gitu kayak Rizal, mm, Indah, kemudian lain-lain. Tapi ada yang sepuh loh. Ada kayak Pak Darsono, Pak Abidin, kemudian Bu Dewi yang kemarin mengikrarkan aku 30 tahun nang Pertuni Vian aku pengen ya, tak kekiri. Masih mm, masih habis ketua tak kekirannya. mm. Gimana itu merangkul dua generasi yang berbeda itu. Kalau selama ini sih cara saya cuman satu, Pak. Menjelaskan sedetail-detailnya apa dan bagaimana gitu. Jadi kenapa begini, kenapa kok solusinya ini, tadinya kenapa, latar belakangnya apa, faktanya apa, datanya apa. Mereka paham kok, mereka mau kok. Tapi ya gitu ya, kita harus ngomongnya juga, maksudnya meskipun bahasa Surabayaan kasar, tapi ya tetap sopan. Gitu, sopan, terus jelasin apa sih kenapa begini, kenapa keputusannya ini itu dan sebagainya. Itu harus harus detail memang, harus sampai mereka paham. Jadi ya insya Allah kalau begitu sih aman kok. Selama ini hampir kami tidak pernah berselisih yang bagaimana-bagaimana dengan teman-teman Iya, di Jawa oke. Timur ya. Alhamdulillah. Cuman itu ya kadang-kadang nek wis sing tuwek gegeran ngene ku lali wis nek sing nuni ketuane. Iya lali lek wis ngono iku wis gak apa-apa. Kadang-kadang aku ya lali Apalagi lek kono tuwek. apalagi Tante Dewi. Beno wis Oh pian iya, niku. iya ngono tok wis. Tapi ya habis itu ya udah gitu. Enaknya teman-teman di DPD itu kalau sudah bertengkar misalnya, habis itu selesai, salam ditutup, ya sudah, hilang semua itu tadi, pertengkaran itu udah nggak ada. Itu Itulah Jawa enaknya. Timur ya. Itulah Mudah-mudahan Jawa ini nanti Timur. dijadikan proyek percontohan untuk teman-teman di Iya, bukan kami yang terbaik tapi itulah yang kami iya punya betul gitu. betul. Iya, kami tidak pernah Terakhir berselisih nih, paham di luar rapat. mm-mm. Harapan apa nih untuk teman-teman muda Jawa Timur terutama atau untuk teman-teman Pertuni Jawa Timur sebelum kita Ya, tutup. harapannya tentu
sekarang bukan waktunya cuman ngomong, jadi kita butuh eksekusi, butuh aksi. Ya makanya Jawa Timur itu berkontribusi dengan aksi. Terus kita juga nggak butuh orang yang sombong, wah aku begini, begini, begini. Kenapa? Makanya tagline satu adalah berhasil tak harus tampil gitu ya. Karena kita tidak butuh itu. Kita tidak butuh hanya orang pintar, tapi kita butuh orang-orang yang mau belajar dan mengajak temannya. Itu sih yang paling penting, Pak. Karena seringkali kita, wah aku begini-begini. Ternyata ketika masuk organisasi ya nggak bisa apa-apa. Mohon maaf, teman-teman muda ya memang itu faktanya yang terjadi. Saya sering dicurhati cabang ya begitu. Jadi tolonglah teman-teman muda ini tolong. Apalagi yang single-single, tolonglah. Jadi Tolong. sudahlah, cari mukanya udah selesai, jangan dilanjutin, udah kerja yang bener aja. Jangan lupa, jangan lama-lama meninggalkan diri. Gitu. Iya, jangan Harus bisa lama-lama menjadi meninggalkan jejak diri. Pak Ketuanya. Organisasi Ya oke, harus itu tapi harus. badannya juga oke gitu. Ya, biar ada kontrolnya. Oke teman-teman Jawa Saya Timur, kira itu. nggak terasa Ya, ya kita sudah ngobrol segitu lama. Bagi teman-teman yang ya, mau bawa ibu yang mau bertanya, nanti boleh disampaikan di IG kita ya. betul. Nanti Ya, ada di IG, di YouTube, di IG, di YouTube, di channel ini waktu kita komentar di boleh. komen juga boleh. Mau ketemu siapa lagi nih? Teman-teman humas harus ngajak coba siapa lagi. Ini yang si Mas Gemma sudah, Mas Fian sudah, siapa yang mau diajak? Atau mungkin ada pertanyaan lain yang perlu dijawab? Nggak apa-apa, nanti kita jawab ya. Iya, nggak apa-apa. Nanti Itu saya jawab di waktu yang berbeda ya. terpaksa saya merangkap ya. Ini humas ngelama, jadi wah ya Ya, dewas iku cuma ngerek-ngerok tapi kok dadi wong. kok iso. Kau nak ceritane ngono. Nggak apa-apa. Iku dari Kapan enggak jadi lagi aku negur. nih? Aku iku negur sapa ya? Negur kasiji yo. Gak ono wonge. Negur Iya, kaduka kapok. ke daerah yang tak wawancari megeli kan jane. Oh iya, iya. Kapok. Ya, jadi Wis, itulah DPD inilah Jawa Timur ya. itu aja coba. Jadi dewas iku cuma jenenge tok. Ngono es kerja padha ayo digegeri ya. Podo ae ya diseneni barang wis podo ae rene bedane. Aku diseneni Oke, ambek ketua panitia ya opo. sampai di sini Oke. ketemuan kita. Siap. Mudah-mudahan kita selalu sehat. Terima kasih Mas Amin. Arjan. Keluangan waktunya. Terima Selamat beraktivitas. kasih. Titip Petuni Jawa Timur di tangan Anda lebih maju Insya Allah. lagi. Oke. Amin. Insya Allah Pak. Tetap Terima kita kasih saja para ya. Maninda. Thank you. Oke. Terima kasih operator Rijal. Assalamualaikum. Operasi. Terima kasih. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.